Teman-teman, kita menemukan sebuah dokumen ajaib hari ini teman-teman ya. Dokumen sangat-sangat ajaib dan baru kali ini kita temukan di Kanwil ya teman-teman ya. Di Kanwil Jatim 3 teman-teman ya. Ada sebuah dokumen nota dinas ajaib teman-teman ya, yang ditandatangani oleh saudara John Huta Gaul. Dia mewakili atau disebut sebagai PLH dari Kakanwil Jatim 3 teman-teman. Nah, nota dinas ajaib ini adalah nota dinas sehubungan dengan peliputan elektronik ya, baik itu audio maupun visual maupun live ya. Dan ini mirip-mirip atau boleh dibilang copy paste dari nota dinas nomor 1 tahun 2024 ya, yang terbit tanggal 17 Januari kemarin dari saudari Dwi Astuti yang mewakili bosnya Direktur Jenderal Pajak. Oke. Nah, kenapa ini ajaib teman-teman? Karena belum pernah kita lihat ya nota dinas dipertontonkan, ditunjukkan kepada wajib pajak untuk mengikat wajib pajak teman-teman ya. Jarang-jarang teman-teman. Biasanya kan nota dinas untuk urusan internal mereka, untuk ngurusin internal. Tetapi kali ini nota dinas dipakai untuk menghantam wajib pajak. Nah, ini langsung nih kita sampaikan ke Pak Rinto. Tadi bagaimana Pak historinya Pak? Tadi kronologisnya bagaimana ceritanya? Ya, ini kan ceritanya kan hari ini kan kita melakukan ini Mas, SPUH kan, surat pemberitahuan untuk hadir dalam rangka ini pembahasan hasil penelitian keberatan. Lah, sebelum masuk ini kan kita coba upayakan untuk melakukan perekaman seperti pertemuan pertama saat klarifikasi pembahasan penelitian keberatan. Lah, untuk yang kali ini Mas Awan tiba-tiba keluar nota dinas tersebut itu loh Mas Awan. Jadi kita tidak boleh melakukan peliputan elektronik loh, karena sudah keluar nota dinas yang ditandatangani oleh Kakanwil sendiri gitu loh Mas. Padahal kan sudah ada nota dinas yang dari Dirjen Pajak kan. Jadi tadi akhirnya untuk di awal kita melakukan perekaman, cuman di akhir saat masuk ke materi kita matikan perekamannya Mas, supaya tidak berkepanjangan seperti itu Mas. Padahal alasan kita untuk melakukan perekaman tadi untuk kepentingan edukasi ini bagi teman-teman akademisi dan ini wajib pajak yang lain gitu Mas Awan. Gimana sih proses keberatan itu mulai dari proses permohonannya sampai nanti ada klarifikasi sampai SPUH-nya gimana sampai terbit keputusan keberatan. Harapan saya seperti itu sebenarnya Mas Awan. Pak, ini kan sudah ketemu 2 kali kan? Ya. Yang pertama itu kan diperbolehkan perekaman dan bahkan mereka merekam juga. Betul Mas Awan. Hari ini tidak boleh merekam. Betul Mas Awan. Padahal waktu pertemuan pertama kan sudah ada nota dinas nomor 1 itu. Sudah ada, cuma ya kan? Pertemuan kedua ini muncul nota dinas yang baru. betul. Jadi dia tidak mau patuh pada Direktur Jenderal Pajak, tapi dia mau patuh pada nota dinas yang terbaru ini. Iya, dia yang kenapa kok hari ini tidak boleh melakukan perekaman elektronik karena ada nota dinas yang dari Kanwil. Nah. Berarti dia tidak peduli nih, nota dinas pertama dari Dirjen Surya Utomo nggak peduli dia, siapa lu nggak peduli gitu ya. Tapi yang kedua ini bosnya sendiri Kakanwil harus patuh gitu ya. Ini kita menduga ada intervensi nih Pak dari Kakanwil Pak. Ini boleh nanti secara hukum nanti mungkin dari Pak Ri nih Mas, kenapa kok sudah ada nota dinas dari Dirjen Pajak, kok Kakanwil membuat nota dinas sendiri itu loh? Iya, isinya sama. Yang dulu dia tidak mau patuhi, yang sekarang dia patuhi. Oh, sama ya? Ini sama isinya. Pengunjung juga ya? Untuk pengunjung juga? Sama persis Pak. Oh. Jadi kita menduga, saya sendiri menduga ini ada penekanan langsung dari Kakanwil nih terhadap para peneliti-peneliti atau penelaah dari keberatan nih. Tadinya sih teman-teman ya Pak Ray ini nggak mau bahas karena ini dia ahli hukum bukan ahli nota dinas katanya. Ini nota dinas bukan hukum katanya, nggak mau bahas dia. Bukan sumber hukum. Iya, tapi kita paksa Pak Ray untuk datang ke sini. Kita mohon tadi ya, bukan paksa ya. Mohon Pak Ray mau dong kasih pandangan hukumnya dong. Nah gimana nih Pak Ray secara hukum ini bagaimana ini Pak mengenai nota dinas nih Pak? Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Darmawan. Ini pertanyaannya pertanyaan akademisi ya. Jadi harus dijawabnya juga secara akademisi ya. Pertanyaannya baik sekali ya. Jadi apakah nota dinas itu merupakan dasar hukum? Ya, tentu ini yang harus kita jawab berdasarkan hukum positif yang berlaku ya. Nota dinas itu bukan produk hukum ya. Kalau kemudian nota dinas yang disampaikan Pak Awan tadi, nota dinas tertanggal 11 September 2024. Yang sebenarnya sudah ada nota dinas sebelumnya tanggal 17 Januari 2024. Nah, pertanyaannya apa perbedaannya nota dinas pertama dengan yang kedua?
Jawabannya tidak ada perbedaannya kalau kita bicara dari kekuatan mengikat hukum itu sendiri, ya. Jadi nota dinas pertama versi Suryo Utomo dengan nota dinas kedua versi John Hutagaol itu sebenarnya nggak ada bedanya. Sama-sama disebut nota dinas, sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sama-sama bukan dasar hukum, ya. Nah, oleh karena itu, ketika ini dipaksakan kepada wajib pajak, ini merupakan satu perbuatan atau tindakan yang bisa juga dikategorikan perbuatan melawan hukum, ya. Karena wajib pajak itu dipaksa untuk tunduk kepada sesuatu yang bukan produk hukum. Ya, ingat negara kita adalah negara hukum, supremacy of law. Ya, di negara hukum, rule of law, maka hukum harus menjadi panglima. Pertanyaannya, kalau gitu bisakah nota dinas jadi panglima? Tidak pernah ada. Yang ada hukum jadi panglima. Nah, kalau kita bicara sumber hukum, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan. Ya, selain daripada sumber hukum yang lain, ya, ada jurisprudensi, ada doktrin, ada traktat, ya kan, ada ada perjanjian. Itu adalah beberapa sumber hukum. Tapi salah satunya yang paling umum adalah peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Nah, hukum positif itu ya produk hukum. Nah, persoalannya nota dinas itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Nah, kalau itu mau dijadikan hukum positif, ya mungkin harus kita sepakati dulu sumber hukumnya harus diganti berarti. Ya kan ya. Nah, berarti kita tidak merujuk kepada sumber hukum di negara kita, mungkin di negara Konoha. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Dirjen Pajak dan Kakanwil DJP Jatim 3 memaksakan nota dinas supaya berlaku bagi wajib pajak? Atau kenapa nota dinas dipaksakan berlaku bagi wajib pajak? Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau ini dipaksakan, berarti ada dugaan upaya melanggar hukum. Ya. Dengan sengaja. Ya. Kalau memang bisa dibuktikan, ya tentu harus dikatakan demikian. Ya. Karena ingat bahwa Dirjen Pajak maupun Kakanwil adalah pejabat pemerintah di bidang perpajakan, ya. Nah, beliau itu bekerja di lembaga eksekutif. Nah, salah satunya adalah lembaga yang mengurusi perpajakan. Di dalamnya ada upaya hukum penegakan, yaitu upaya hukum penegakan perpajakan. Nah, pertanyaannya adalah bisakah produk yang bukan hukum ditegakkan atau dipaksakan? Nah, kalau bukan berarti kan bukan penegakan hukum, namanya penegakan nota dinas. Jadi kurang pas juga gitu ya. Penegakan nota dinas. Iya, karena yang ada itu adalah penegakan hukum. Penegakan perintah atasan. Nah, di Kanwil itu kan ada tuh misalnya keberatan dan banding, ya, ada penyelidikan dan penyidikan, itu semua adalah penegakan hukum. Makanya di kantor pusat DJP ada yang namanya Direktur Penegakan Hukum. Nggak ada Direktur Penegakan Nota Dinas. Ya, karena memang produk hukum yang harus menjadi panglima, ya, supremacy of law. Nah, kalau kemudian Dirjen Pajak atau Kakanwil DJP Jatim 3 berpendapat nota dinas adalah sumber hukum atau produk hukum, maka tadi saya sampaikan pada saat dilakukan pembahasan dengan tim peneliti supaya diselenggarakan diskusi terbuka, ya. Mungkin IWPI nantinya bisa menyelenggarakan sebagai tim penyelenggara, ya, atau sebagai panitia, ya. Untuk membuat diskusi hukum atau diskusi terbuka dari para ahli hukum, ya. Kalau perlu ahli akuntansi, dosen, guru besar untuk bisa membahas ini, ya, supaya paham betul. Jangan sampai yang ada ini adalah penegakan nota dinas, bukan penegakan hukum. Berarti negara kita bukan negara hukum, negara nota dinas. Nah, jadi lagi-lagi ini merubah UUD 1945, Pak Ri. Nah, pasal 1 ayat 3, jadi negara Indonesia adalah negara nota dinas. Nota dinas. Ya. Betul. Nah, selain itu, ya, saya perlu sampaikan bahwa kenapa nota dinas bukan merupakan produk hukum atau sumber hukum atau merupakan salah satu hukum positif, karena memang dia tidak diatur di dalam
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ya, Undang-Undang 12 tahun 2011 bagaimana diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang tahun 2023. Nah, jadi nota dinas itu tidak ada di dalam pasal 7, nggak ada juga dalam pasal 8. Ya, jadi pertanyaan itu ada di mana? Nah, kalau tidak ada, kenapa kemudian sepertinya tajinya paling tajam? Ya, dan dipaksakan untuk mengikat kurang lebih 70 juta wajib pajak. Nah, ini menurut saya ini persoalan yang harus diluruskan. Karena kalau tidak, maka taji daripada konstitusi kita tuh menjadi tumpul. Ya, konstitusi itu tuh tajam sekali loh mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jelas banget itu tajam itu. Negara Indonesia bukan negara pajak, apalagi negara nota dinas. Ya, kalau saya ngajar di kampus saya nggak berani juga bilang negara Indonesia adalah negara nota dinas ya. Bisa di demo mahasiswa saya. Ya kan? Nah, karena memang tidak pernah ada ketentuan yang mengatur demikian, ya. Nah, itu sih yang saya bisa sampaikan ya Pak Awan. Kemudian tambahan sedikit saja bahwa ini harus dilakukan harus diluruskan secepatnya. Supaya jangan sampai 34 kanwil menerbitkan 34 nota dinas. Bayangkan satu kanwil satu nota dinas. Hanya khusus mengatur mengenai perekaman. Sebenarnya yang saya pikirkan begini Pak Awan, Pak Rinto dan Pak Darmawan ya. Apa sih kekhawatiran Kakanwil sama Kakap sehingga masing-masing kepala kantor harus menerbitkan nota dinas? Apa kekhawatirannya? Bukankah ini menunjukkan bahwa Dirjen Pajak dan jajarannya itu dalam tanda petik khawatir wajib pajak mengetahui sesuatu yang tidak pantas diketahui? Apa kekhawatirannya? Kalau kekhawatiran Dirjen Pajak dan jajarannya adalah mengenai hukum pidana yang dapat dikenakan kepada mereka sesuai ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, jungto pasal 41 Undang-Undang KUP, maka sudah sangat jelas rumusan normanya mengatur yang dapat dipidana itu adalah pejabat yang membocorkan. Ketika data itu dibocorkan tanda petik oleh wajib pajak itu sendiri, maka wajib pajak tidak punya sanksi atau konsekuensi. Lalu yang dikhawatirkan apa? Sementara data yang diperiksa adalah data wajib pajak, perusahaannya perusahaan wajib pajak. Kalau ada lawan transaksi wajib pajak yang keberatan, silakan dia keberatan terhadap wajib pajak yang dimaksud. Tapi nggak ada kaitannya dengan pemeriksa pajak yang melarang itu. Nah, saya tidak menemukan relevansi antara nota dinas dengan akibat hukum yang mungkin diderita oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Sanksi yang tidak resmi, Pak. Sanksi apa itu, Pak ya? Nah, itu yang saya kurang paham. Ya, sedikit Pak ya. Ini kan kemarin kebetulan kami dari PT Area Indonesia, kebetulan kami melakukan permohonan informasi publik langsung kepada Kemenq. Padar, Mas Awan. Jadi tidak ke DJP, kami langsung sengaja ke Kemenq. Pertanyaan kami simpel aja. Lebih tinggi mana hierarkinya per Dirjen Pajak dengan nota dinas? Karena apa kami tanyakan? Karena di per Dirjen Pajak itu udah jelas tahun 2017 mengatakan bahwa saat pembahasan akhir itu wajib melakukan perekaman audiovisual. Lah ini malah nota dinas ini terbit malah tidak memperbolehkan itu. Itu tidak ada jawaban yang ini. Kemarin dijawab cuman tidak tegas. Ini lebih tinggi mana hierarkinya per dirjen dengan nota dinas. Luar biasa. Oke, Pak John kita tunggu ya Pak. Nanti kita akan undang Pak John Hutagaul. Silakan bawa rombongan. Kita dari wajib pajak juga akan ikut Pak untuk kita berdiskusi terbuka untuk umum. Oke, terakhir nih buat Pak Dar nih. Pak Dar sebagai wajib pajak, kalau Bapak dikasih nota dinas, apakah Bapak mau tunduk Pak? Kalau Bapak mau tunduk kenapa? Kalau nggak mau tunduk kenapa? Alasannya Pak? Nah ini kembali lagi ya, suatu yang tadi udah diulas dengan Pak Rai, dengan detail ya, dengan yang detail tadi, ya kan? Dia memang sih pernah dari benak saya sendiri bertanya, nota dinas ini adalah suatu produk hukum atau bukan? Iya, iya. Iya kan? Nah, nota dinas ini hanya kan istilahnya kalau kita bilang ini kan produk intern mereka. Iya, iya. Iya kan? Nah, kenapa harus mengikat kepada wajib pajak? Iya kan? Nah wajib pajak seharusnya kan tidak boleh tunduk terhadap nota dinas itu. Nah cuman andilalanya nih semua petugas fiskus, iya kan, dengan adanya nota dinas itu menganggap itu suatu produk hukum bagi mereka. Iya. Nah ini bagi wajib pajak kan dilema juga. Karena kenapa? Apabila wajib pajak tidak
mematuhi ya kan dari nota dinas itu, mereka mempunyai hak. Kalau kita misalnya di dalam suatu untuk menghadiri contoh dari keberatan Diusir. ya Diusir. diusir kita kan. Nah, terus kedua kita pada saat kita diundang nih ya, misalnya mau bikin BAPK atau kita mau membahas SPHP ya kan, kalau kita posisinya di dalam terutama dalam SPHP ya kan, untuk undangan nih ya, ini dalam undangan, terus kita memang tadi nih untuk dokumentasi wajib pajak ya, kita mau merekam ya kan, wajib pajak misalnya menginginkan biar atasnya tahu Pak ya. Supaya direkturnya tahu bagaimana nih prosesnya ya, di dalam proses keberatan kita ini bagaimana, atau dalam proses kita pembahasan akhir ya kan. Nah, karena kenapa di sini kalau kita nggak ada dokumentasi, kalau terjadi sengketa, nah ini yang jadi bermasalah, benar atau tidak sebagai nanti sebagai alat bukti kita bagaimana. Betul. Nah, inilah yang memang kita sebagai wajib pajak ya kan, dengan adanya sebenarnya perekaman itu sangat bagus sekali ya, karena biar transparansi juga, keterbukaan. Ya kan. Nah, apabila ini keterbukaan tidak ada, ya kan, hanya sepihak saja. Ya kan. Nah, ini yang makanya tadi saya benernya ada pertanyaan juga saya kepada Pak Rai ini kan. Nota dinas ini kenapa mereka patuh dan menganggap itu suatu sebagai di dalam intern dia itu sebagai istilah kayak kita hukum. Ya kan, contoh aja nih, kalau kita mereka nota dinas menyatakan itu, contoh kayak kasus misalnya posisi kita kayak harta teks amnesti, ya kan, mereka menjelaskan tuh, ya kan, dari nota dinas itu untuk harta kalau kita ada jual ada keuntungan, undang-undangnya jelas, ya undang-undang PPH. Tapi begitu dia lari, ya kan, yang tidak ada undang-undangnya, ya kan, nah ini yang jadi bermasalah. Tapi mereka tunduk nih. Gimana nih kalau menurut Pak Rai, kenapa dia tunduk nih, ya kan, kepada ND tadi, yang mana sebagai atasan dia, yang dimana kata Pak Rinto di pasal berapa menganggap itu atasan sebagai undang-undang dari mereka. Ya, Undang-Undang ASN pasal 24 ayat 1. 24. Nah, ini kita tanya kembali kepada Pak Alinya nih. Bagaimana itu Pak Rai? Kenapa dia harus tunduk kepada intern mereka? Jadi masa gini, kenapa dia lebih tunduk kepada Kakanwil daripada kepada undang-undang? Ya. Nah, itu. Dibandingkan sama ini Pak Rai, Undang-Undang ASN pasal 24 ayat 1. Bahwa ASN wajib tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan pemerintahan yang sah itu. Nah, itu. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Saya harus katakan ini pertanyaan guru besar. Ya, jadi kenapa mereka terkesan tunduk kepada produk internal mereka? Apakah itu nota dinas, apakah itu surat edaran? Menurut saya, mereka itu dalam kepanikan berpikir karena ada kekosongan hukum. Nah, persoalannya kalau ada kekosongan hukum, ya harus dibuktikan bahwa apakah betul-betul ada kekosongan hukum atau mereka tidak mengakui hukum yang berlaku tetapi tidak menguntungkan mereka. Ini harus kita teliti dulu nih. Kadang-kadang hukum positif itu ada loh, cuman kadang-kadang tidak mau diakui dan tidak mau tunduk. Kenapa? Karena mungkin substansinya tidak menguntungkan. Ya. Nah, ketika kita mengatakan ada kekosongan, maka kita juga tidak bisa langsung serta-merta mengisi kekosongan itu dengan nota dinas. Ya, kenapa? Karena kita harus meneliti dulu, ada hierarki yang harus kita pahami. Kalau ada kekosongan di undang-undang, tentunya kan kita harus lihat apakah ada di PP, apakah ada di PMK. Nggak bisa ujuk-ujuk kemudian terbit nota dinas. Nggak bisa juga begitu ya. Wah, kalau begitu kan struktur hukum akan menjadi kacau balau begitu ya. Itu yang harus diteliti. Nah, oleh sebab itu siapapun yang menjadi pejabat, mulai dari Dirjen Pajak, Kakanwil, itu kan memang harus memahami bukan hanya persoalan akuntansi tapi persoalan hukum. Nah, jadi kalau memang kita ingin mencari hukum positif, kita harus jujur bahwa betulkah ada kekosongan atau memang sebenarnya ada hukum positifnya tapi kita tidak mau tunduk. Contoh misalnya Padar, ya.
ketika ada yang berpendapat, termasuk hakim juga ada yang berpendapat bahwa melanggar hukum tidak masalah karena tidak ada sanksinya. Ada sanksinya, Pak, cuman tidak diatur di Undang-Undang KUP. Diaturnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau pertanyaan guru besar tadi kan, apakah ada sanksinya? Ada normanya? Ada, Pak. Cuman kan tidak menguntungkan bagi pihak tertentu, maka dianggap tidak diakui. Kembali lagi kepada prinsip negara Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima. Hukum apa saja? Ya hukum apa saja yang berlaku. Kalau kita bicara mengenai kasus pajak, berlaku hukum pajak. Ketika hukum pajak tidak bisa mengaturnya, maka harus berlaku hukum lain. Maka pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan hakim harus menggali nilai-nilai hukum. Itu nilai-nilai itu artinya apa? Jamak, bukan singular. Ya, nilai-nilai itu artinya lebih dari satu, bukan hanya hukum pajak. Kalau cuma hukum pajak, maka sangatlah mudah menjadi hakim pengadilan pajak. Ya, mungkin Pak Awan bisa jadi hakim pengadilan pajak, Pak Dar, Pak Rinto, ya kan? Tapi karena nilai-nilai hukum, artinya banyak hukum yang harus dipahami. Nah, itu sesuai dengan pendapatnya Prof. Esmi Warasih dari Undip. Untuk memahami hukum, harus memahami sistem norma. Sistem norma itu artinya apa? Enggak satu norma, enggak juga mengenai norma pajak aja, tapi juga norma-norma yang lain. Ya, makanya menjadi guru besar hukum kan nggak mudah gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, kalau pendapat saya, Pak Dar, bisa jadi ada hukumnya tapi tidak mau dipatuhi. Bisa jadi juga memang tidak ada hukumnya, tapi tidak ujuk-ujuk langsung menerbitkan nota dinas. Lihat dulu hierarkinya ada apa tidak. Karena banyak sekali peraturan di perpajakan ini ya yang tidak ada orang tuanya tapi anaknya lahir. Ya kan ya. Nah, ini menjadi persoalan kan gitu ya. Tidak ada konsiderannya kalau istilah hukumnya, tapi tiba-tiba terbit peraturannya. Harusnya kan ada konsiderannya dong, amanatnya. Amanat itu peraturan yang lebih tinggi memerintahkan kepada yang lebih rendah, karena yang lebih tinggi tidak mengatur secara teknis, tapi yang lebih rendah mengatur lebih teknis. Tapi tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi. Nah, lalu kemudian andai kata misalnya tidak juga ada hierarki peraturan yang lebih rendah, ya, maka produk yang harus diterbitkan tidak juga nota dinas, karena itu sifatnya hanya internal. Dia bisa menerbitkan misalnya peraturan Direktur Jenderal Pajak, ya, itu amanat dari biasanya peraturan Menteri Keuangan, nggak juga langsung nota dinas. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak Dar, kenapa masalah perekaman ini sudah 2 kali diterbitkan nota dinas? Apakah ini adalah substansi yang sangat luar biasa sekali? Apakah ini berdampak kepada target penerimaan pajak? Mungkin. Nah, jangan-jangan iya. Kalau iya, pertanyaan berikutnya Pak Awan, apa relevansinya? Apakah ada yang ditutupi? Ya kan, tadi sudah disampaikan Pak Rinto, maksudnya kalau didokumentasikan adalah supaya perusahaan mengetahui ya apa alasan koreksinya, bisa dijadikan pembelajaran untuk tahun pajak yang lain dan juga bermanfaat bagi wajib pajak yang lain. Tapi ketika itu dilarang, ya, apa target besarnya? Apakah dengan dilarang target penerimaan pajak jadi naik? Relevansinya di mana ini? Apakah dengan wajib pajak tidak perlu tahu banyak, maka target penerimaan pajak menjadi naik dan lebih cepat? Di mana relevansinya? Justru dengan dilarang banyak pertanyaan bahwa pajak itu nggak ada bedanya dengan neraka, kan begitu kan? Banyak sekali wajib pajak yang mengatakan begitu, kalau kita bicara pajak, wah itu sama dengan masuk neraka, Pak. Loh, kenapa? Karena wajib pajak tidak mendapatkan haknya. Pokoknya ujung-ujungnya salah dan bayar. Misalnya kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang harus diteliti nih, ya. Jadi pemaksaan nota dinas ini selain juga melanggar hukum, ya, melanggar tatanan kaidah ilmu hukum, juga saya tidak melihat adanya esensi atau substansi yang kemudian lebih bermanfaat kalau tidak dilarang. Ya. Kemudian kembali lagi, kalau alasan Dirjen Pajak adalah mengurangi supaya tim pemeriksa mereka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu tidak diliput, lalu itu berdampak apa juga buat wajib pajak?
ya. Nah, ini yang kemudian tentunya harus diteliti lebih lanjut dan saya tidak melihat esensinya sama sekali di situ, Pak Wan. Dia bukan hanya melawan hukum loh Pak, dia membuat norma baru Pak. Nah, itu dia. Membuat norma baru Pak. Jadi kalau ini tidak dipatuhi maka dia boleh tidak melaksanakan tugasnya katanya. Norma baru Pak, luar biasa. KUP nggak peduli, tabrak semua Pak. Ya, betul Pak Wan. Jadi memang kalau mau disebut norma baru ya bisa juga, tapi sebenarnya itu bukan norma kan. Bagi dia norma. Ya, bagi yang penerbit itu norma. Ya, tentu itu bertentangan sekali ya. Dan lagi-lagi itu tidak sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, sip. Thank you Pak Rinto, thank you Pak Ray, thank you Pak Dar. Kita nantikan Pak John Hutagaul, kita tunggu nanti kalau sudah ada undangan dari kita ya. Kita akan datang bersama-sama untuk audiensi dan debat publik atau diskusi publik ya. Kalau tidak mau hadir, kita mungkin akan upaya hukum Pak. Perdata dan pidana bisa menanti Anda. Oke, sampai jumpa lagi.